Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Onggi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan P3K Guru di tahun 2021. Dan ini sumbernya langsung dari Kemendikbudristek. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi P3K Guru di tahun 2021 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Terkait dengan pengumuman penting yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, hari ini berisi pesan ya dari Kemendikbud yang diposting di halaman resmi Ditjen GTK Kemendikbud RI, di mana isi postingannya kita langsung bacakan saja teman-teman. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, mekanisme seleksi guru ASN P3K itu sudah diatur termasuk panitia seleksi nasional Panselnas, pengadaan ASN yang diketuai oleh Kepala BKN, di mana tujuan adanya Panselnas adalah menjamin objektivitas pengadaan ASN P3K. Dalam pengadaan ASN P3K, ujian kompetensi menjadi wewenang Kemendikbudristek. Dalam hal penyusunan soal, kita telah melibatkan panel ahli substansi yang terdiri dari dosen, guru praktisi di setiap mata pelajaran, dan juga hasil uji coba empiris yang juga dipandu oleh ahli psikometrika yang juga terdiri dari dosen, praktisi, untuk kemudian menjamin bahwa setiap peserta tes yang dinyatakan lulus memiliki pengetahuan yang minimal yang dibutuhkan untuk menjadi guru aparatur sipil negara, kata Dirjen GTK Pak Iwan Syahril. Dalam kesempatan wawancara di TV One, Pak Iwan Syahril menerangkan tujuan kita untuk seleksi ASN P3K untuk guru-guru honorer ini ada 3. Yang pertama adalah perbaikan tata kelola guru secara keseluruhan, lalu penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi ASN. Kita ingin melakukan melalui seleksi ASN P3K untuk memperjelas status guru sebagai aparatur sipil negara dan kemudian meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut, karena kemudian gaji dan tunjangannya setara dengan PNS, sambung Mas Dirjen. Sejumlah kebijakan terobosan dilakukan pada seleksi guru ASN P3K, yakni memberikan afirmasi dan kesempatan tes hingga 3 kali. Pemberian afirmasi berupa bonus nilai ini kepada non-ASN yang berusia 35 tahun ke atas, dan juga untuk guru honorer THK 2 ini tentunya sudah kita khususkan. Ini sebelumnya tidak ada dalam seleksi ASN sebelumnya, jelas Pak Iwan Syahril. Bagi para peserta yang belum lulus, Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim mengingatkan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Hal itu diungkap Mas Menteri saat meninjau tes guru ASN P3K di SMK Negeri 6 Surakarta Senin tanggal 13 September yang lalu. Dan kita lihat lagi di sini ada postingan gambar yang juga disampaikan di Ditjen GTK Kemendikbud RI, yaitu di Facebook resminya. Dan kita lihat di sini kata Mas Menteri tentang pelaksanaan seleksi guru P3K itu kepada guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Pemerintah memberi nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Kemudian kita lihat lagi postingan yang kedua. Dengan adanya program ini, pemerintah membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Kemudian kita lihat lagi postingan gambar yang ketiga. Bagi peserta yang belum lulus, Mendikbudristek mengingatkan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Jadi ini teman-teman terkait dengan pengumuman penting yang disampaikan oleh Kemendikbudristek melalui laman resmi Ditjen GTK Kemendikbud RI, seperti itu. Kemudian juga di sini penjelasan mungkin sudah kita ketahui bahwasanya juga ada program guru belajar dan guru berbagi khusus untuk seri belajar mandiri guru ASN P3K untuk di tahun 2021. Nah, jadi teman-teman, untuk keputusan akhirnya untuk kebijakan yang akan diberikan, bagaimana hasilnya tentunya kita akan tunggu di tanggal 24 September nantinya. Namun di sini juga diberitakan di media jpnn.com jelang pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 honorer deg-degan, dan kita lihat berita selengkapnya.
di mana jelang pengumuman kelulusan P3K Guru 2021, seluruh honorer peserta tes tahap 1 campur aduk rasanya. Ada yang cemas, tidak bisa tidur, deg-degan hingga mulas. Ya Allah, saya H2C, harap-harap cemas ini, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Bu Nurbaiti kepada GPNN.com Rabu 22 September. Menunggu pengumuman pada 24 September bagi Bu Nur seperti menanti bertahun-tahun, saking cemasnya sakit lambung Nur kumat. Ini enggak bisa tenang, penyakit lambung saya kumat lagi, celetuknya. Sama halnya dengan Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 tahun ke atas GTKHNK 35 Jawa Barat, Pak Sigit Purwonugroho. Dia mengaku deg-degan dan sangat tersiksa menunggu momentum 24 September. Bawaannya nggak nafsu makan, nggak nafsu tidur, sama mulas terus, ujarnya. Baik Sigit maupun Bu Nur saat tes P3K Guru 2021 mendapatkan nilai murni kompetensi teknis di bawah passing grade, sedangkan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara melebihi nilai ambang batas P3K Guru 2021. Kemudian untungnya keduanya mendapatkan tambahan afirmasi kompetensi teknis. Bu Nur mendapatkan afirmasi 25%, sedangkan Pak Sigit mendapatkan 15%. Selain itu pelamar di sekolahnya masing-masing sedikit alias tanpa saingan. Meski begitu keduanya tidak mau jumawa karena kelulusan ditentukan Panselnas. Kalau hitung-hitungan saya sih lulus ya, apalagi formasi di sekolah saya cuma 1 dan persyaratannya saya sendiri. Cuma kan siapa tahu berbeda dengan hitungan Panselnas, ungkapnya. Jadi teman-teman, kita sama-sama menunggu hasil akhir di tanggal 24 September untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1. Oke, dan bagi yang tidak lulus nantinya jangan patah semangat. Tetap semangat dan terus belajar, berdoa, dan manfaatkan kesempatan kedua nanti yang akan diberikan oleh Panselnas, dan begitu juga nanti untuk di tahap ketiga kalau seandainya tidak lolos lagi di tahap kedua. Tapi usahakan jadikan pengalaman yang sudah tes di tahap 1 sebagai bekal untuk mengikuti tes di tahap kedua. Semoga di tahap kedua rekan-rekan dipermudah menjawab soal dan tentunya bisa menempati formasi-formasi yang dilamar nantinya. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.